maka dipadukan yang terakhir menjadi ihsan, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji Allah pemelihara. Di dalam Al-Quran, kata pengganti Allah dikenal dengan Ar-Rabbu. Ar-Rabbu, Rabbu, Rabbuna, Rabbi, Rabbukum, Rabb. Apa arti Rabb? Di dalam Al-Quran, kata Rabb yang terjemahan bebasnya adalah Tuhan, kata pengganti Allah. Rabb yang pertama adalah penguasa alam semesta. Rabb juga mengandung arti pemelihara, yang menjaga, memelihara seluruh makhluk-makhluknya dengan penjagaan pemeliharaan yang sangat-sangat sempurna. Semua makhluk ada dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah. Rabb juga mengandung arti pendidik, pemilik, yang memiliki jagat ini, alam semesta ini, Rabbul Alamin Allah. Rabb, pendidik, yang mendidik, yang mengarahkan seluruh makhluk ke jalan yang benar. Ketika makhluk manusia dalam sebutan Al-Quran disebut insan dan disebut juga al-bashar. Kalau al-bashar itu manusia biologis, manusia jasmani, sedangkan kata al-insan itu manusia ruhani yang lebih dulu Allah menciptakannya. Lalu Allah mengambil perjanjian primordial. Di alam arwah belum ada jasad. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ada kata Rabb. Qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Rabbmu, ingatlah ketika Rabbmu, Rabbuka, Rabb kamu, penguasa kamu, pemelihara kamu, pemilik kamu, pendidik kamu, mobilisator tunggal. Kamu mengambil dari seluruh anak keturunan Adam. Lalu Roh mengambil kesaksian ala anfusihim, atas jiwa-jiwa mereka. Seraya Roh itu berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Roh kamu semuanya? Belum ada jasad, baru arwah, baru roh. Karena kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin Anda ingkar atas karunia nikmat-nikmat Allah padahal dulu Anda mati?
Mati di sini belum bersatu roh dan jasad, tapi eksis. Mati di sini bukan mati, tapi eksis, belum bersatu roh dan jasad. Di alam azali. Nanti kita akan kaji dalam topik manusia. Karena topik kita di sini adalah Allah pemelihara. Nah, belum bersatu itu roh sudah mengambil perjanjian. Isi perjanjian Allah primordial ini, alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rob kamu, penguasa kamu, pemelihara kamu, sekaligus pemilik. Semua arwah jawabannya sama. Tidak ada yang mengingkari, menolak Allah sebagai Rabb, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pemelihara. Sehingga kata Rabbu, Rabb, mewakili semua asmaul husna ada pada kata Rabbu. Pemelihara, pengatur, pendidik, yang bisa menghinakan, yang bisa mengangkat, memuliakan, mengangkat derajat Ar-Rafiq. Semua asmaul husna milik Allah yang agung itu terakumulasi dalam kata Rabb, Allah pemelihara. Dan semua arwah pada saat itu menerima perjanjian itu. Qalu bala syahidna. Ungkapan bala syahidna, tentu kami menyaksikan, mengakui engkau satu-satunya Rabb, penguasa. Engkau satu-satunya Rabb, pemelihara, yang menjaga, yang memelihara seluruh makhluk. Bahkan bukan menjaga saja, mendidiknya, mengarahkannya. Dan semua mengakui, maka ruh kita, ruh kudus, ruh yang suci, pada saat kita menerima perjanjian itu, di dalam diri ruh itu bersemayam 99 asmaul husna. Kenapa harus ada perjanjian primordial? Di alam arwah belum turun ruhnya ke dalam jasad kita, supaya nanti di hari kiamat, hari akhirat, tidak ada lagi yang berargumen membantah bahwa kami belum mendapat pelajaran, kalau kami belum dapat peringatan, kalau kami belum, tidak, semuanya sudah. Dari sinilah fitrah manusia, fitrahnya mengenal Allah, tahu Allah sebagai Rabbul Alamin, yang menjaga, yang memelihara. Sehingga Asmaul Husna yang ada 99 itu salah satunya Al-Hafiz, yang menjaga, yang memelihara. Ini terdapat salah satunya di dalam ayat kursi. Di dalam ayat kursi, satu-satunya dalam Al-Quran,
satu ayat turun khusus pada Al-Baqarah 255 yang dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tiada Tuhan sembahan yang disembah, wajib disembah kecuali Allah itu, kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang disembah. Allah disebut Allahu, Allah yang tiada Tuhan wajib disembah kecuali Dia. Dia siapa? Allah. Sifatnya apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Maha hidup, maha berdiri sendiri. Sehingga Asmaul Husna yang ada di dalam diri kita 99 itu harus kita teladani. Karena Allah mengatakan takhallaqu bi khuluqir rahman. Berakhlaklah kamu, bersosialisasilah kamu dengan akhlaknya Allah. Ar-Rahman mengasihi, harus ada saling mengasihi. Ar-Rahim menyayangi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak tersentuh Dia Allah kantuk maupun tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Maka lagi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Siapakah yang mampu memberi syafaat pertolongan di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka maupun yang ada di belakang mereka. Ini dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang di luar penjagaan pemeliharaan Allah. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada yang bisa mencakupi keilmuannya Allah kecuali apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya, kekuasaannya sangat luas, meliputi jagat langit dan bumi. Wala yaquduhu hifdhuhuma. Allah tidak pernah merasa berat. Allah tidak pernah merasa letih, tidak pernah capek menjaga keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan ayat kursi. Itu jumlah kata Allah terulang sebanyak 17 kali. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nama Allah, sifat Allah terulang 17 kali. 17 rakaat sholat kita yang merupakan tiang agama. Yang uniknya 16 tersurat, 1 tersirat. 17 kali terulang lafal Allah, sifat Allah dalam ayat kursi. 17 kali. 16-nya tersurat. Allah
Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu lahu ya'lamu min ilmihi ila bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu wa la ya'uduhu. Tapi ada satu kata yang tersirat. Ini yang menjadi topik bahasan kita. Apa? Mari saya mau ajak jamaah untuk memperhatikan bahasa Al-Quran, kita terjemahkan ke bahasa kita. Hanya satu kata. Konon dalam sejarah iblis, setan itu pandai membaca Al-Quran. Tapi pada kata ayat yang terakhir ini, iblis, setan gak mampu untuk membacanya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Itu gak bisa. Gak bisa dibaca. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Sejarahnya orang Yahudi meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai penguasa. Orang Yahudi, orang-orang kafir mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pemelihara, mengakui Allah yang menjaganya. Tapi mereka bilang begini, hari Senin penciptaan, hari Selasa penciptaan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak ada penciptaan. Jadi penciptaan itu dimulai dari hari Senin, hari Minggu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini sesuai dengan konsep Quran bahwa penciptaan jagat ini 6 hari. Di dalam Bible disebutkan hari Sabtu Tuhan tidak menciptakan apa-apa karena Dia sudah letih dan capek. Menunjukkan ya benar Allah menciptakan sejagat ini berserta isinya, Allah yang menciptakannya. Tapi mampukah Allah mengurus, memperhatikan, menjaga keduanya? Capek banget Allah mengurus semuanya. Makanya di hari Sabtu weekend gak ada penciptaan karena udah letih Allah. Dijawab sama ayat ini, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Jawabannya, Allah tidak pernah merasa letih. Allah tidak pernah merasa capek, lelah. Mana kata yang tersirat? Hifdhuhuma. Hanya itu ya, Pak. Hifdhuhuma. Hifdhuhuma terjemahannya begini, Pak. Hifdhuhuma terjemahannya menjaga keduanya. Hifdhuhuma menjaga keduanya. Keduanya langit dan bumi. Kalau kata predikat menjaga keduanya, ada subjeknya nggak di situ? Halo? Menjaga keduanya, subjeknya ada nggak? Ada subjeknya? Nggak ada. Itu terjemahan. Ya, Bapak bilang hifdhuhuma diterjemahkan tuh dalam bahasa Indonesia menjaga keduanya, objeknya keduanya. Kata kerjanya menjaga, lalu kata subjeknya mana? Nggak ada. Inilah rahasianya, satu-satunya ayat yang tidak sanggup dibaca oleh iblis dan setan, ayat ini satu potongan. Ini jelas sebagai jawaban bagi orang-orang kafir yang menuduh Allah hanya menciptakan jagat semesta alam semesta, tapi Allah nggak sanggup untuk memelihara, menjaga keduanya. Dan yang kita teladani bahwa kita kenapa tersirat menjaga keduanya, terbesit di dalam hati Allah menjaga keduanya. Siapa yang menjaganya? Allah. Kenapa Allah disembunyikan? Kenapa subjek disembunyikan? Hanya disebut dengan kata hifdhuhuma, menjaga keduanya.
Kenapa Sabtu ini disembunyikan? Hadirkan Allah Rabb, Dia sebagai pemelihara. Hadirkan di dalam diri kita. Kita pun harus menjaga, memelihara hubungan antar sesama. Menjaga, memelihara hubungan antar sesama. Dari mulai tingkat atasan kepada karyawan, tetap menjaga, memelihara hubungan baik. Dan menjaga juga alam semesta ini yang sudah ditata dengan baik. Jangan pernah menyalahkan takdir Allah. Segala yang buruk selalu disebut takdir. Segala yang baik tidak disebut takdir. Inilah rahasianya Allah sebagai pemelihara, penjaga kita semua. Kita teladani sifat hifzuhuma itu. Allah menjaga, maka kita harus juga menjaga, memelihara alam semesta ini. Karena Bapak, alam semesta di jagat ini Allah ciptakan ada ekosistemnya. Wassama rafa'aha wa wada'al mizan. Demi langit yang Allah tinggikan, lalu Allah buat neraca keseimbangan di dalam langit. Allah menyebut satu makhluknya saja langit untuk mewakili makhluk yang lainnya. Demi langit yang Allah tinggikan, setelah Allah tinggikan langit tanpa tiang, lalu Allah meletakkan neraca keseimbangan ekosistem. Supaya apa? Allah agar makhluk yang namanya manusia jangan melampaui batas di dalam keseimbangan neraca itu. Kalau alam semesta ini nggak memiliki ekosistem secara rapi, akan bertabrakan, hancur. Kalau manusia tidak memiliki ekosistem di dalam dirinya, maka dia akan instabilitas nasional, kehancuran. Apa ekosistem manusia? Ekosistem manusia itu 3. Satu yang namanya akal. Akal diciptakan untuk berpikir, merenung, tafakur. Yang kita tafakuri, yang kita renungkan semua ciptaan Allah. Bukan merenung tentang Allah, tapi ciptaannya. Dengan akal mau berpikir, merenung tentang ciptaan Allah, walaupun beberapa saat itu lebih mulia daripada ibadah tanpa ada tafakur, tanpa merenung. Karena dengan merenung ini akan melahirkan ilmu pengetahuan yang diolah oleh akal itu dari A sampai Z, jangan keluar. Karena akal ini tidak bisa menembus sesuatu. Namanya juga bahasa akal, Pak. Akal itu terikat. Dia hanya sampai A sampai Z. Gak bisa akal menembus yang lain selain jalur akal itu sendiri. Yang kedua, anggota tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya tunduk dengan hukum, patuh dengan hukum yang Allah buat. Ada sunnatullah, ada inayatullah, Pak. Ada sunnatullah, hukum, aturan, peraturan yang Allah buat di jagat ini. Arti di jagat ini tidak bisa keluar dari hukum alam yang kita kenal dengan hukum alam. Air itu pasti turun ke bawah, wanita itu pasti punya rahim. Itu sunnatullah, nggak bisa berubah. Tapi ada inayatullah, pertolongan Allah di luar sunnatullah. 17 kali kita berulang-ulang baca wa iyyaka nasta'in. Kalau pada diri Nabi, Pak, namanya mukjizat. Kalau di kita namanya inayah, maunah. Allah kasih pertolongan karena kita menghampiri Dia, mendekati Dia. Melalui apa?
namanya zikir. Zikir itu bahasa Arabnya ada dua. Satu, zikir artinya menyebut-nyebut nama Allah. Yang kedua, zikir mengingat. Makanya ada zikir yang disebut jahar, disuarakan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu yang kita dawamkan sesudah sholat atau spontanitas. Ada zikir yang tidak diucapkan, diingat saja. Diingat saja. Jadi gak disuarakan di mana tempat. Di situasi di kantor gak perlu kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah, ini mengganggu suasana. Hati tetap ingat kepada Allah. Disebut zikir khafi, zikir terselubung. Pernah suatu saat Umar bin Khattab melihat ada tukang nanam kambing. Dia bilang, ini aku sebagai khalifah punya tanggung jawab. Kalau mentalnya rusak, maka dipancinglah, hai pengembala kambing, udah berapa lama kamu kerja? 20 tahun. Oh, aku tertarik sama kambing. Bagaimana kalau aku beli dengan harga 3 kali lipat, lalu kamu bilang sama majikanmu, kambing ini dimakan serigala, kamu bisa makan rezekinya? Apa jawab sang pengembala kambing? Hatinya hidup, gak mikir lagi, Pak. Dia gak mikir teken jangan ambil, enggak. Langsung dia bilang, fa aina Allah. Kalau begitu di mana Allah berada? Lihat, iman, zikir yang tidak disebut tapi bersemayam di hati, ditawarkan. Kambing ini harganya 3 kali lipat. Kau bilang sama majikan itu dimakan serigala, kamu dapat uangnya. Apa dia bilang? Fa aina Allah. Kalau begitu di mana Allah? Karena sang pengembala kambing hatinya sudah hidup bersama Allah, walaupun lisannya tidak mengucapkan. Kenapa dia hidup bersama Allah? Karena pengembala kambing tahu Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya, maka dia harus menjaga hubungan baik dengan Allah. Itulah pengertian Rabb. Maka yang harus kita teladani adalah sebagaimana yang tadi disebut, kita menjaga, memelihara alam semesta. Baru 2 tadi ya, hukum, taat. Kalau sudah taat dengan hukum, maka akan melahirkan akhlak, budi pekerti, tutur kata dan sikap. Pak, Bu, kenapa sholat tiang agama? Kok gak disebut puasa tiang agama? Kok gak disebut haji tiang agama? Kok gak disebut juga kata Rasul, nanti di hari kiamat yang pertama kali diperiksa apa nih? Sholatnya. Bila reportnya sholat bagus, udah semuanya beres, nggak perlu diperiksa lagi. Ada apa dengan sholat? Filosofi sholat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bistaslim bisyaratin maksus. Sholat itu bacaan, berarti tutur kata. Sholat itu gerakan, berarti sikap. Orang hidup itu 24 jam bertutur kata dan bersikap. 24 jam kita bersikap dan bertutur. Makanya yang menentukan tiang agama itu sholat. Sehingga dikatakan di dalam sholat itu ada tutur kata, ada bacaan, bertutur, bersikap. Itulah hidup semua manusia 24 jam bertutur dan bersikap. Tutur kata yang tidak baik merusak hubungan antar sesama. Sikap yang kurang baik itu juga akan merusak relasi di antara kita. Makanya dikatakan wailun likulli humazatin lumazah. Celaka orang yang suka mengumpat, menghardik dengan tutur dan sikap. Lumazah menghardik dengan tutur, lumazah dengan sikap. Makanya salat bukan untuk Allah, salat untuk diri kita. Salat atas perintah Allah, kami tidak ada rugi untungnya bagi Allah.
andai kata kita sholat ataupun tidak sholat, tujuannya bagaimana value di dalam sholat Allah bisa kita resap, maka sholat bisa diterjemahkan di luar sholat. Inilah yang dinamakan mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Itulah mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa Allah sebagai pemelihara, sebagai Rabb, secara umum Dia menjaga, memelihara maupun kesimpulan. Saya akan simpulkan, Rabb dalam arti umum Allah menjaga, memelihara semua makhluk, mau muslim, mau bukan muslim, mau yang maksiat, mau taat, dijaga, dipelihara oleh Allah. Apanya? Lahiriahnya, zohirnya. Namun Rabb dalam arti khusus, yaitu menjaga, memelihara hamba-hambanya yang soleh agar hatinya dijaga, dipelihara, jangan sampai maksiat, jangan. Jadi yang namanya Rabb khusus ini khusus kepada orang-orang soleh. Kita diberikan taufiknya, kita diberikan hidayahnya, kita dibimbing. Kalau Rabb dalam arti umum itu rahmannya Allah, pengasihnya Allah, pemurahnya Allah, gak pilih kasih, mau kafir, mau muslim, mau maksiat, mau taat, udah dikasih rezeki secara umum. Namun kalau Rabb dalam arti khusus itu dijaga hati kita, dipelihara hati kita agar kita terbimbing, terarah menjadi orang benar, menjadi orang soleh. Itu Rabb. Makanya Bu, Pak, kalau dalam Al-Quran doa selalu ada kata Rabbana, Rabbuna, Rabb kami, karena berharap bimbingan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.